Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak jamaah Masjid Al-Kautsar, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa menerima ampunan-ampunan dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ikhtiar berkumpulnya kita adalah salah satu ikhtiar untuk memantaskan bahwasanya tempat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan selain daripada salat adalah dalam suatu majelis ilmu. Maka dari itu, majelis ilmu ini mari kita sama-sama hubungkan hati kita agar kemudian di dalam selama atau kajian kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah menghilangkan kebodohan dari hati, akal dan jiwa kita. Maka dari itu mudah-mudahan ikhtiar kajian kali ini mudah-mudahan menjadi bagian kemanfaatan untuk kita senantiasa pula bahwa diri kita adalah orang yang memohon minta ampunan kepadanya dan tidak ada ampunan kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tentang bab khuluqul muslim ma'al asdiqai, akhlak-akhlak seorang muslim dalam pergaulan sesama teman. Kemarin kita sampai dengan nomor 6 ya. Berarti baik, 57 ya. Sekarang masuk 58. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam adalah an-nasihatu billati hiya ahsan. Sebagai akhlak etika kita terhadap teman adalah senantiasa memberi nasihat dengan cara yang baik. Li'anna nusha, karena sesungguhnya nasihat minad darurat, di antara hal-hal yang penting, fis sadaqati, dalam persahabatan, was sukuta, dan berdiamnya diri kita, an uyubit torfil akhor, terhadap kesalahan pihak lain, khotoun kabirun, adalah sebuah sikap yang salah besar. Jadi kalaulah ada teman kita salah terus kita membiarkan tidak menasihatinya adalah salah satu kesalahan besar. Karena itu bukan suatu tipe seorang sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu, teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan kita dalam kesalahan. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah ya yang tadi ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Di antara orang yang tidak akan rugi itu adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Janten ngan nasihatan teh kedah sabar, Pak. Kemudian akhi, wahai saudaraku, uriduka, apakah aku ingin engkau antan sohani, untuk menasihatiku, walakinna bil kalimatit thayyibah, akan tetapi dengan kalimat yang baik. Jadi keinginan sahabat kita itu untuk menasihati, terkadang ada suatu hati kecil itu ingin dengan kalimat yang baik. Terkadang menasihati juga kalaulah tidak tahu tempat di publik dikasih tahu dinasihati itu bukan tempatnya. Jadi kalaulah ada teman kita yang salah itu secara privat saja ya, memanggil, apalagi dalam ke DKM-an ya. Jadi kalaulah ada pengurus kemudian ada satu kekeliruan, pengurus tersebut dipanggil oleh ketua DKM atau oleh pengurusnya, tidak dalam publik. Makanya dengan kalimat yang baik, dengan cara yang baik, intonasi yang baik, gestur yang baik. Kemudian wala tatruk, dan janganlah engkau abaikan nasihatku, summa tatakallam, lalu jangan sampai menjelek-jelekan, fi irdi, di hadapan, fil majalis, terhadap orang banyak atau di dalam majelis.
Jadi jangan sampai mengabaikan walaupun nasihat itu baik, tetapi ketika disampaikannya di ruang publik, di majelis, maka menjadi jelek. Sebagaimana ad-dinu an-nasihah, itu dalam hadis arba'in ada tuh, ya, hadis arba'in. Hadis arba'in itu hadis kumpulan dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak kedah tamat Pak. Hadis arba'in teh hadis 40, isina 42. Muttafaq alaih, ya, Bukhari Muslim. Agama itu adalah nasihat. Jadi sebaik-baik nasihat itu adalah agama. Ya. Kalaulah nasihat itu isinya yang bukan agama, diterima tidak? Diterima. Gitu. Ya, jadi maksudnya adalah nasihat yang isinya adalah esensi dari agama, baik itu Al-Quran dan hadis, terima. Ya, terima. Terkadang ada bahasa-bahasa yang sudah terakomodir dengan bahasa kita. Ya. Nah, kemudian fataqa'u fil ghibati allati harramahullah. Maka ketika seseorang tersebut menasihati di hadapan orang banyak, maka akan terjerumus pada suatu gibah, pembicaraan yang buruk. Jadi keburukan itu harus ditutup rapat, ya, ditutup rapat. Karena keburukan itu tidak boleh, namanya kan keburukan, Pak. Aib itu kan sesuatu yang kita tidak ingin, ya. Kenapa kita berpakaian bermusana? Aurat itu aib, Pak. Gitu kan? Aurat itu aib. Makanya kenapa kita menutup aib kita, aurat kita dengan pakaian? Begitu juga orang itu dalam halnya melakukan kesalahan ingin ditutupi. Makanya kita kewajibannya adalah menutupi aib. Artinya apa? Artinya kalau ada salah jangan terlalu dibuka. Sekarang makan aibnya tos jantan media sosial, Pak. Walaupun media nyata kita ditutup-tutup, media sosial mah tetap gitu ya. Aya gitu ya. Rekam jejak tuh. Makanya hati-hati Pak bermedia sosial, cukuplah dengan hal-hal yang baik saja. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya terkait tentang ghibah, ya, fatabayyanu, maka hendaklah klarifikasi. Kemudian yang ketujuh, akhlak seorang muslim terhadap teman adalah al-ibtisamatu, ya, selalu tersenyum, indal liqa'i, di saat bertemu, wal basyashatu, dan bersikap ceria, wal ihtiwa'ul atifi, kemudian memberikan dukungan emosional. Atif itu menjadi lembut maksudnya. Ya, ketika kita bertemu dengan teman, dengan sahabat, maka tampilkanlah dengan muka yang tersenyum, yang ceria, ya, agar kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam, Rasul kami sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan baginya, yaqulu, bersabda, wa tabassumuka, dan senyumanmu, fi wajhi ahika, kepada wajah saudaramu, sodakotun, adalah sodakoh. Ya, sodakoh tenon Pak, senyum, ya. Sodakoh itu kebaikan. Kenapa sodakoh itu diartikan kebaikan? Maka akan ada satu definisi. Ada sodakoh, ada infak, ada zakat. Nah, kita sama-sama Pak, ya, sama-sama. Bahkan dalam Al-Quran zakat juga disebut sedekah dalam Quran surat At-Taubah, ya, khudz min amwalihim sodakotan tuh, ya. Ambillah Pak. Jadi kayak panitia zakatnya ulah ngantosan Pak, ulah ngantosan sumping para muzaki ke masjid. Ayatnya jelas, khudz min, ambillah. Jadi dijemput Pak, dijemput, didongkapan ke bumi-bumi gitu. Jemput bola eta teh di zaman Umar teh gitu. Jadi zakat teh dicandakan, Pak. Gitu. Kumaha? Kalau dulu kan barangkali masih ada jahiliyah.
input tidak naik ke rumah dengan memberikan pengertian mungkin sehingga diambil. Kalau sekarang kan masyarakat relatif sudah tahu bahwa ini bagian dari hak, jadi rukun kewajiban. Ada ininya. Ya. Karena kalau sekarang dengan sistem seperti itu, cocok nggak? Ya. Yang pertama yang harus dilakukan jika ingin menerapkan ayat itu, satu, berikan dulu Pak naminate naon ada penjelasan dulu gitu. Ada penjelasan dulu. Tak upamian nu ayat sumbing dia mah pasti setuju Pak. Ketika ada warga yang tidak hadir dalam kumpulan majelis disampaikan ayat ini, kemudian didatangi, pasti menolak gitu. Makanya berikan dulu ilmunya. Setuju tidak kalaulah nanti ketika Masjid Al-Kautsar untuk pemberlakuan zakat fitrah itu dijemput satu persatu. Nah, jika setuju, maka nanti disampaikan ke orang rumah. Dek, kalau ada petugas zakat dari Al-Kautsar mengambil zakat, siapkan ya, ini kasih ya. Nah, berbeda dengan orang yang belum ada ilmunya, disampaikan ilmunya. Makanya kemarin kan sudah disampaikan al-muslimunu ala syurutihim. Seorang muslim itu terbatas pada satu ketentuan-ketentuan seorang muslim. Walaupun Al-Qur'annya begitu, tetapi edukasi masyarakat tidak menyebar, salah juga, Pak. Salah juga. Makanya edukasi kepada jamaah itu penting. Makanya jangan sampai edukasi jamaah itu mengandalkan khutbah Jumat. Ada khutbah Jumat kan menyampaikan pesan kan. Nu hadirna aya nu ada yang menyimak, ada yang tidak, ada yang luput dengan tidurnya. Gitu maksudnya. Nah, makanya forum-forum ini adalah penyampaian kepada umat agar kemudian apa yang dimaksud terkait tentang rukun, kan zakat rukunnya. Rukun Islam. Nah, sampaikan bagaimana teknis, teoritisna kumaha, nah, gitu kan disampaikan. Kemudian tentang sholat juga sama. Teknis, teoritisna kumaha, kemudian amalina kumaha disampaikan kepada umat. Inilah majelis yang harus digunakan kepada pengurus untuk menyampaikan kepada umat apa yang harus dilakukan, walaupun zakat itu adalah ketentuan yang wajib, tetapi kan teknisnya kumaha. Nah, itu tergantung. Makanya Al-Kautsar, sanes kan benten teknisnya. Maka disampaikan. Satu, edukasi dulu, yang kedua nanti timbul surat, Pak. Surat itulah yang mengikat gitu. Makanya ada tanda tangan pengurus dan cap itu adalah suatu legalitas. Jangan sampai ada ketentuan edukasinya disampaikan tapi suratnya tidak ada. Ya, suratnya tidak ada. Akan menimbulkan ketimbangan nanti. Walaupun zakat itu kan menjadi wajib kan? Wajib, tetapi edukasinya tentang teknisnya tidak disampaikan menjadi salah juga. Gitu. Ya. Kalau mau karena kita harus sambil ngawaknya ya Pak, sambil ngawaknya kalau kita keluar dari atau banyak 9 itu surat atau ayat 69 itu yang kembali. Kalau kita keluar dari itu sama sih kita melakukan dan kewajibannya. Apakah harus memang mengikuti atau banyak 9 atau dengan cara yang sudah berjalan. Tapi awalnya memang kita ada pemberitahuan bagi KKN di forum kultur ya. Saya nanti dihadirkan pada KM ya. Kemarin pernah diskusi terkait tentang zakat yang akan disampaikan Pak Dr. Kornit ya. Nah, itu penting Pak. Nanti kemarin pernah ngobrol di luar terkait tentang edukasi zakat. Mudah-mudahan juga Pak Dr. Kornit menyampaikan masih terkait tentang zakat. Kan ada pemahaman yang beragam ya. Pengambilan, kemudian pendistribusian, kemudian penentuan nilai, kemudian pengalihan kan, ada yang dengan uang, ada yang dengan beras. Nah itu teh diskusinya panjang Pak.
Makanya saya namaku jamaah teh diserap ilmunya. Saya ingin menyarankan Pak, ketika ada diskusi terkait tentang zakat, coba sumber buku nanawan gitu. Gitu. Sumber bukunya apa, referensinya apa, lihat nanti di dalam sumbernya apakah banyak pendapat atau memang di dalamnya ada sumber Quran dan hadisnya. Gitu. Nah, itu terkait tentang zakat. Ya, mudah-mudahan biasa. Dari zakat yang dimaksudi atau baik zakat itu konteks yang ada di kalau menurut zakat memang jelas zakat kan fitrah itu beda lagi dasar-dasar apa yang tadi ya betul. Nah, kalau ada perkembangan tuh khudz min amwalihim teh, apakah itu zakatnya zakat fitrah, zakat mal, atau zakat perdagangan, ya banyak tuh kan. Nah, makanya nanti zakat itu di dalam Quran surat At-Taubah itu apakah zakat yang mana? Nah, itu juga nanti digali Pak. Ya, mudah-mudahan ada kajian khusus terkait dengan zakat. Nah, kembali lagi kepada kalimat sodakoh. Tuh tina sodakoh berkembang tina zakat. Kenapa? Karena pengertian sodakoh itu bisa zakat, bisa infak, bisa sodakoh gitu. Makanya kalimat sodakoh di sini adalah maknanya umum, tanpa materi Pak. Ya, jadi yang dimaksud hari senyum ku materi itu Pak. Bapak pribadi ya. Bapak tersenyum ke abdi karena Bapak punya uang. Anak Nabi Bapak tidak ada artes, kemudian tidak tersenyum. Tidak, artinya apa? Uang tidak menjadikan dasar seseorang itu bisa sodako, bukan. Yang terpenting adalah ketika bertemu dia tersenyum, ya. Ketika bertemu tersenyum, maka itu masuk pada kategori sodako. Nah, jadi sodako di sini diartikan adalah tidak ada kaitan dengan materi. Jadi ada juga sodako kaitannya dengan materi, itu materi. Makanya nanti sodakoh ada dibedakan, sodakoh badaniyah, ada sodakoh maliyah nanti Pak. Ya, betul. Amal itu. Nah, gitu Pak terkait tentang sodakoh. Makanya nanti Bapak penting meneruskan kajian kita. Ini nanti mudah-mudahan kajiannya orang lanjutkan karena kajian metode kelas Pak, PDKM. Metode kelas. Jadi nanti ada papan tulis, Bapak sama-sama lebih nyantai, lebih panjang waktunya, jadinya lebih panjang waktunya, agar kemudian nanti daya kritis Bapak bisa terasah, gitu ya. Mudah-mudahan biasa nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke metodenya metode kelas. Kalau ini kan metodenya metode ceramah. Jadi mendengarkan tanpa ada satu timbal balik ketika di tengah-tengah ada pertanyaan, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, mudah-mudahan biasa. Kemudian qala Jarir, berkata Jarir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Berarti Qami radhiyallahu anhu sahabat ya. Wallahi, demi Allah, ma ra'ani, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassamu fi wajhi, kecuali beliau selalu tersenyum di wajahnya. Gitu. Jadi Nabi mah ketinggalan teh terus senyum tanpa turun pipi. Turun pipi. Ya, jadi salah satu kiat Rasulullah SAW tetap awet muda adalah itu Pak, selalu menarik wajah. Jadi wajahnya ditarik ke luhur. Gitu kan, artinya apa? Senyum gitu, senyum. Nah, berbeda dengan orang yang tidak pernah tersenyum, ya. Terkadang orang yang tidak pernah tersenyum juga kita melihatnya, aduh, bilih gitu, gitu kan, serem kan, horor gitu. Jadi dengan senyum itu maksudnya gini Pak, dalam ilmu komunikasi seseorang itu jika dia menerima terbuka dirinya itu dengan tersenyum. Ya. Jadi seseorang itu menerima keberadaan kita, dia tersenyum atau tidak? Itu Pak ilmu komunikasi itu.
Jadi kalau ada orang yang tahu tentang ilmu komunikasi, kemudian wajahnya tidak tersenyum, oh dia sedang tidak akan masuk. Ya, kita tidak bisa masuk. Nah, makanya di forum-forum itu biasakan. Kemudian inna sahibaka qad yu'ani, sesungguhnya temanmu itu sedang mengalami min diqin, di antara kesulitan fi malihi, dari keuangan. Tegaduh artos Pak, rencangan gitu. Coba taruh rencangan. Pak, damang gaduh artos gaduh. Taros teh gitu Pak. Jadi taroskeun teh salah satu pertanyaan berikutnya, Bapak damang, alhamdulillah. Pak gaduh artos tah. Taroskeun gaduh artos teh Pak gitu. Ya, beri nambut. Auhamin, atau ada masalah, kebingungan. Fi usrotihi, misalkan masalah keluarga. Fahinama, maka ketika kamu tuqabiluhu, menyapanya, bil ibtisamati, dengan tersenyum. Jadi pada daros keadaan itu ya, terus Bapak terus mulai masang Pak wajah gitu. Terus mulai masang wajah tersenyum. Wal basyasyati, dan keceriaan. Walaupun Bapak menanya juga Bapak sedang ada masalah. Engkau Bapak teh naras tapi Bapak masih ada masalah. Walaupun Bapak ada masalah. Idz bika tashroha sadrahu. Maka ketika kamu akan ketika Bapak menyapanya dengan senyuman, dengan keceriaan, idz bika tashroha sadrahu, maka Bapak senantiasa menghibur hatinya. Watansihi, dan membuat melupakan permasalahannya, hammihi, kekhawatirannya, huzniya, dan kesedihannya. Jadi terkadang pertemuan kita juga ya, kebersamaan kita di Selasa mungkin bisa menjadi bagian dari hilang kesedihan, hilang kekhawatiran, hilang masalah ya, karena kebersamaan. Kemudian yang ke-8, ziyaratuhu baina waqtin wa akhirin, senantiasa selalu mengunjungi ya, kalau ada waktu luang. Biasanya kita mah Sabtu Ahad Pak ya, kalau berkunjung Sabtu Ahad, atau weekend Jumat, antara Senin sampai Kamis. Mungkin ada orang-orang di komplek mah kan sadayana damelnya, sadayana sibuk ya, mungkin di hari-hari terakhir. Nah itu wahina ma tata'ammalu, ketika Bapak sekalian merenungkan hadzal hadis, percakapan ya, ketika percakapan itu taqifu muta'ajiban, mungkin di antara percakapan kemudian ketika dalam silaturahim itu ada perkataan-perkataan yang aneh, yang baru gitu. Jadi dengan silaturahim itu terkadang bisa jadi ilmu Pak, bisa jadi ilmu. Kita punya suatu keputusan, tetapi keputusannya hanya personal pribadi. Ketika mengunjungi teman, ternyata dapat ilmu, ya, dapat pencerahan. Nah itu bagian daripada kenapa di dalam hadis hadisnya? Barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umur, ya. Nah itu hadisnya. Nah entah hadisnya. Hilaf teh emut ya. Nah, fal yasim rahimahnya, fal yasil rahim. Nah, itu hadisnya, Pak. Jadi memang benar, Pak. Jadi terkadang jangan sampai silaturahim itu disepelekan. Dengan silaturahim bisa jadi bagian mendapatkan ilmu. Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya. Anna rajulan. Nah, iya kaitannya sareng silaturahim ya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Zaro, ia mengunjungi ziarah. Jadi ziarah teh sanes ka kuburan, Pak. Gitu. Cuman bahasa kita ziarah jadi dangkal. Ka kuburan gitu ziarah teh. Ya. Padahal ziarah juga dipakai ziarah itu dengan haji. Ya, ziarah itu pemakaian kata ziarah dipakai dengan haji. Ya, ziarah ke haji gitu. Ziarah. Nah, makanya ziarah itu ketika jadi bahasa Indonesia jadi terbatas.
kata ziarah khusus untuk kuburan. Nah, ada seorang laki-laki yang ia mengunjungi akhon saudaranya fi qaryatin di sebuah desa kampung. Fa arsadallahu maka Allah mengutus ala madrajatihi malakan. Allah mengutus orang malaikat untuk menemuinya ia di jalan. Falamma ata maka tatkala ia sampai alaihi kepadanya qala ia berkata, ia bertanya, ya. Aina turidu? Aina teh di mana turidu kamu ingin? Maksudnya kamu mau kemana? Gitu maksudnya mah. Ya. Nah, aina kan di mana? Turidu ingin, aroda yuridu ingin. Makanya ada kata murid. Murid itu seseorang yang ingin gitu. Iya. Jadi murid itu bahasa Arab, Pak. Ya. Muridun teh orang yang ingin. Ya, didekatkan dengan kata ilmu adalah orang yang ingin ilmu. Ya. Nah, benten sareng siswa mah sareng bahasa Arab, gitu. Nah, jadi aina turidu, kamu ingin kemana? Qala ia menjawab, uridu akhon, saya ingin mengunjungi saudaraku, fi hadhil qaryah, pada suatu desa. Qala kemudian ia bertanya lagi, halaka min ni'matin tarabbuhu? Apakah kamu mempunyai suatu kebaikan yang ingin engkau berikan? Halaka, apakah kamu mempunyai min ni'matin dari kebaikan tarabbuhu yang ingin disampaikan kepada sahabat tersebut, teman tersebut? Kemudian qala ia menjawab, la, saya tidak ada suatu kebaikan yang ingin disampaikan. Ghairu anni ahbabtuhu, kecuali saya mencintainya fillahi karena Allah. Gitu. Jadi ieu mah maksud nama berziarah silaturahim tanpa ada maksud ingin ngaduikeun naon tuangeun gitu ya. Itu teu aya ya. Ingin menyampaikan informasi, ingin menyampaikan apa tidak? Kecuali saya ingin berjumpa karena Allah gitu. Qala maka dia berkata, fa inni Rasulullah, maka sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Rasulullahnya bukan Muhammad ya. Ini teh maksud nama tadi kalimatnya malakan teh malaikat. Malakan teh mufrad ya, tunggal. Jamana malaikatun jamana teh malaikat. Dina Quran surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, maka turunlah malaikat. Jadi turun malaikat itu di malam Lailatul Qadar sanes hiji, Pak. Banyak gitu. Makanya tahun ayeuna Ramadan itikaf kedah jalan gitu. Nah, kedah jalan karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Mal sumping tuh malaikat bapak di bumi gitu. Jadi malaikat akan turun itu ketika bapak itikaf di 10 hari terakhir gitu. Kumaha formatna? Formatna mah teu uih-uih, Pak. Diam di masjid. Siang malam di masjid 10 hari, manya saat tahun 365 tetiasa meluangkan waktu 10 hari gitu. Kumaha tuh format tiasa tos we weungin hungkul i'tikapan gitu. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya i'tikapan teh adalah qiyamul lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam teh sanes salat hungkul. Upami salatul lail, salat malam. Upami qiyamul lail, menghidupkan malam. Bisa dengan salat, bisa dengan kajian, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir, bisa dengan diskusi. Di situ ada kebaikan. Yang penting adalah menghidupkan malam dengan kebaikan. Ketika seseorang itu menghidupkan malam dengan kebaikan, tanazzalul malaikatu warruh, maka turunlah malaikat-malaikat warruh. Ruhnya siapa di situ? Jibril. Gitu. Makanya agama sebelah mengenamakan Jibril itu adalah Roh Kudus, gitu kan? Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, tetapi oleh malaikat disebut Tuhan.
Itu ya Tuhan. Nah, waruhu fiha, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril teh tiap tahun teh sumping ka urang turun ke bumi itu untuk menurunkan malam yang mulia. Lailatul Qadri 1000 bulan. 1000 bulan seberapa tahun? 86 ya. 80 86 83. Tuh Bapak itikaf 10 hari kebaikannya melampaui 80 tahun umur. Itu Bapak umur seberapa tahun? Aduh, itu ya abdi teh isin pemacaan we terus macaan tapi tadi praktekeun. Data ya rencang, Pak. Ya rencang mereka. Kata Ali, keburukan yang terorganisir akan kalah dengan kebaikan yang tidak terorganisir. Gitu. Jadi bila nizam hese, jadi kebaikan walaupun tidak terorganisir tetap eleh. Gitu. Makanya kebaikan-kebaikan yang terorganisir yang disepakati oleh masyarakat umum, umat, itu akan lebih kuat. Ya, itu akan lebih kuat, lebih manjang, Pak. Kebaikan teh lebih panjang. Benten sareng bapak teh sesoranganan salat ke masjid sorangan. Gitu ya. Berjamaah sorangan, misahkeun jamaah gitu. Maca sorangan Quran. Aduh, asa pinter nyalir apanya. Nah, itu jangan, Pak. Nah, teruskan walaupun itu kebaikan secara pribadi ada kebaikan, maka kebaikan yang pribadi itu teruskan, kuatkan dengan kebersamaan. Jadi kuatkan. Nah, itu akan kuat dan lama, Pak, kebaikannya. Nah, berikutnya mana tadi teh? Nah, fa inni Rasulullah ilaika, maka sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaika yang datang kepadamu, bi annallaha, ingin menyampaikan bahwasanya qad ahabbuka, sungguh Allah telah mencintaimu, kama ahbabtuhu fihi, sebagaimana engkau mencintainya. Ya, saudara. Gitu. Taya sahabat sahaya rojulana margi di dia ya tanwin teh isim nakiroh teh kata umum, makanya disebutkan seseorang itu tidak disebutkan namanya. Ya, Nabi menyampaikan ini kepada seseorang. Ya, rojulan teh laki-laki, bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Itu rojulan teh. Mohon rojulan tuh maknanya umum, bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, kemudian yang ke-9 yang harus Bapak lakukan ketika Bapak melakukan suatu persahabatan, pertemanan, yang ke-9 adalah hifdzul lisan. Jagalah lisan. Maka itu kata mutiara atau napi hadisnya khilaf. Salamatul insan, selamatnya manusia, bihifdzil lisan, dengan menjaga lisan. Menjaga lisan teh apakah dikerem, Pak? Di penjara atau gimana? Dipilih, Pak, kata-katanya. Ya, dipilih. Ya, dipilih kata-katanya. Jadi lidah ini tak bertulang tapi seketnya melebihi peso, Pak. Gitu. Jadi hati-hati. Makanya lisan-lisan kita itu jangan sampai menyakiti saudara kita. Kan anu atas-atas kitunya kasukuh urang, kasunda. Kan kulisan gitu. Aduh, itu salam dunia Sundana gitu. Karena lisan, Pak. Ya, karena lisan. Wa alla taj'alul mazahi, dan hendaklah dan hindarilah jangan menjadikan candaan, ya, ma'ahu dengannya, sababan, menjadi sebab linasyatil adawat, menjadi suatu yang menimbulkan permusuhan. Nah, gitunya kadek lisan teh ulah jadi permusuhan. Repot, Pak, terus lebet karena media sosial mah rekam jejaknya bisa dihapus. Walaupun kita di history sudah dihapus, tapi orang kan bisa bisa merepost dulu ya. Repost heula. Di media sosial kan di-repost heula, dipindahkan heula ke media sosial sanes, kemudian nanti wah, susah, Pak. Itu, Pak. Nu atas-atas gitu, sami deh, nu atas-atas kayaknya. Jadi tahun 2023 rekam jejaknya ada, tahun 2000 rekam jejaknya ada.
hancur ya Pak keluarga itu. Ada ulah. Kemudian innana nusyahidu, sesungguhnya kami menyaksikan ba'dun nas, sebagian manusia, sebagian orang-orang yatasahalu, ya bersikap lunak, ya fi kalimatihi, dalam perkataannya, ma'al akhirin, beserta teman-teman, bihujjatil mazah, karena sebab candaan, walakinnahu yajrahul akhirin, akan tetapi candaan itu akan melukai, menyakiti teman kita. Dugikeun ka candaan teh aya nama tos diformalisasi, ya tos diformat, tos diformalkeun, tos dipasihan artos, tos janten juara gitu. Namina stand up gitu. Stand up teh Pak Kade Pak. Dugikeun ka melebihi batas ya. Stand up comedy tapi kontennya adalah konten agama di situ. Ya, konten agama. Eta mah tos melebihi batas. Ya akhi, wahai saudaraku, zin, pertimbangkanlah kalimatika, kalimat-kalimatmu, wantaqi ajmalal ibarat, dan pilihlah kalimat-kalimat yang indah. Wa rabbuna yu'addibuna, sebagaimana Rabb kita, Rabb kami mengajari kami. Wa yaqulu, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, li'ibadi, kepada hambaku, yaqulu, ucapkanlah kepada mereka, allati hiya ahsan, dengan ucapan-ucapan yang baik, perkataan yang baik, sikap yang baik, gestur yang baik, intonasi yang baik, gitu ya. Jadi ucapan yang baik tidak cukup Pak kalau gestur, intonasi tidak baik, gitu. Makanya intonasi, gestur, ya perkataan, pemilihan baik juga akan menjadi baik. Kemudian 10, perjalanan kita 19 Pak. Zar'ul amali fi nafsi, ya menanamkan harapan pada jiwa, watahfizihi, dan memotivasinya, nahwi ma'alil umur, seperti memuliakan hal-hal atau perkara-perkara. Jadi di dalam persahabatan juga, pertemanan, tanamkan harapan pada jiwa, bahwasanya di dalam jiwa ini tidak mungkin Pak kita, kan seseorang itu kemarin atos-atosnya abdi dapat informasi preman nu di bawah teh anu kantos ngamarkiran di BJS, terus kantun kan Pak itu anu motor nate fiction udah hanap sok malakan tukang ojek, mohon eta sareng murang kalina terus ngantunkeun, dugikeun ka diangkat 18 jalmi Pak, araliman Pak, araliman ngagotong ngantunkeun tabu opat, sarasna tiasa dikureupeun sarasna pada waktu itu juga, tapi araliman ngagali ternyata dienjingkeun dienjingkeun, bukan namanya sahaya abdi kenging info di tetanggi. Aya dugi ka media sosial banyak. Ya. Gitu. Mohon tak gantos ngagantos ku istrina. Ayeuna teh istrina teh kabur, Pak. Gitu. Da teu ieu apa tidak kuat, Pak. Tidak kuat. Mohon tah. Yang marta dan terang, Pak. Agung-agung, Pak. Ya gitu. Nah, eta teh tidak kalau sikap kita tidak baik kepada orang tuh, orang tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, barometer. Ya. Dugikeun ka naon ya? Iya. Dugikeun ka nyuhunkeun ageng, Pak. 20 juta kanggo misalkan nebus parkiran. Nebus parkiran. Teu naon lah teu parkiran di dinya cenah. Ngan minta duit weh 20 juta.
Gitu. Nah, ternyata ada orang-orang yang punya apa namanya wilayah ya, wilayah-wilayah gitu. Duga tah. Tuh Pak serem Pak ya. Tidaknya aja udah serem. Nah, kemudian waya lillah waya Allahu dan wahai Allah, kam min kalimatin jamilatin, betapa banyak kata-kata yang indah, kharajat yang keluar minka darimu ya, liahika untuk saudaramu, fakanat sababan, akan menjadi sebab fi ilajihi, kesembuhan, min hamumin nazalat bihi, dari kekhawatiran yang menimpanya, wa kam wafaqatin sadiqatin, dan betapa banyak perbuatan yang tulus minka darimu Allah ya, rafaat yang untuk meningkatkan min ma'nawiyati sahibuka, di antara semangat untuk memberikan semangat kepada sahabatmu, wa kam min qaulin nataqta, betapa banyak di antara kata-kata yang engkau ucapkan, bihi kepadanya, kana balsaman syafian, menjadi obat, balsaman, jadi balsam Pak. Ya, balsam itu bahasa Arab. Ya, Bapak terus di balsam tadi. Ya, balsam tuh, balsam itu jadi obat, syafian, penerang, linafsihi, kepada jiwanya. Jadi Allah itu, kenapa Allah di dalam Al-Quran menjadi syafian, syifaan ya. Tahun ayat apa? Surat tahun teh Al-Isra ayatnya, bahwa Al-Quran sebagai obat ya, fi sudurin nas, kepada jiwa-jiwa manusia. Kenapa menjadi obat? Karena Al-Quran tidak pernah menyembuhkan orang yang beriman dengan kata-kata buruk. Al-Quran itu menyimpan kepada jiwa-jiwa orang mukmin itu dengan kata-kata yang baik ya, kata yang baik. Contohnya tina surat Ar-Rahman, nembereng si Ar-Rahman Pak ya, nembereng si Ar-Rahman, ayatnya itu nuju merujah surat Ar-Rahman, nembereng si 78. Tina surat Ar-Rahman, Allah menyimpan kata-kata baik ya, memberikan pengalaman intuisi kita ketika kita sudah di dalam surga. Kenapa surga kemarin kan warna hijau, wa min dunihi majannatan. Di ayat di surat Ar-Rahman ini ingin memberikan penjelasan ada dua surga. Wa min dunihi majannatan, di antara dua surga itu ada dua surga lagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diselangan Pak dengan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi engkau dustakan. Kemudian mudhammatan, dua surga itu warnanya hijau. Gitu. Kenapa surga itu warnanya hijau? Karena di dalam Quran surat Ar-Rahman ada wa min dunihi majannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mudhammatan, dua surga itu warnanya hijau. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Itu terus di surga apanya? Itu ayatnya sanes ayat dunia itu. Itu ayatnya ayat surga. Makanya ketika seseorang ingin masuk kepada keimanan yang pada surat Ar-Rahman itu wilayah pengalaman surga, kan orang tecan pengalamannya. Makanya Allah sisipkan Al-Quran itu dengan kata-kata yang baik. Jadi Bapak sholat berdiri ruku sujud sebenarnya kok akal mah capek banyak. Capek itu Pak? Capeknya? Nah, ku akal mah capek. Tetapi alamun ku iman capek Pak. Sebab naon? Aya peurahna ada sesuatu yang kita ingin raih. Itu. Raihnya apa? Makanya raihnya di surga itu ada babur royan. Ada pintu khusus orang-orang yang saum. Ada pintu khusus untuk orang-orang yang sholat. Nah, Bapak pada ke surga mana ya? Gitu ya. Saum, ku saum berarti royan kan khusus saum. Nah, usadana naon dukata. Orang bahas tah kitab tentang khusus tentang surga. Gitu. Nah, makanya Al-Quran itu kenapa menjadi penyembuh? Karena Al-Quran tidak ada kata-kata yang membuat hati kita menjadi turun.
ketika seseorang terus beribadah ku Allah teh dipasihan tah kata-kata yang baik dengan satu kalimat-kalimat di dalamnya tentang surga. Lebetan ayat surat Ar-Rahman Pak sangat dahsyat Pak. Ya, setelah itu apa? Pak Iki? Setelah itu mudhammatan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kemudian fihima ainani nadkhatan. Di dalam surga itu ada ainani, dua mata air, nadkhatan yang mengalir. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Di selangan Pak. Kemudian berikutnya fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ya, di dalam dua surga itu ada fakihah, pohon. Fakihatu wa nakhlun wa rumman. Anggur dan kurma. Nah, kurma ciga orang? Henteu, Pak. Nah, makanya ke depan kita kaji ayat-ayat surga, Pak. Ayat-ayat surga salah satunya di Quran surat Ar-Rahman. Kenapa di Ar-Rahman? Ya, di Ar-Rahman awal ayatnya ayat dunia, Pak. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Dah, itu mencipta manusia ya. Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Asy-syamsu wal qamaru yasjudan. Matahari, bulan sujud. Tadabbur, benda langit. Itu ayat dunia, Pak. Ya, ayat dunia yang diakhiri dengan ayat akhirat, surga. Makanya iya Al-Qur'an. Jadi sebelum masuk Al-Qur'an Bapak kedah siap-siap heula, Pak. Kedah gaduh heula alatna. Ya, kedah gaduh alatna. Lamun langsung ke Al-Qur'an, Bapak tidak akan mendapatkan zauq di situ. Rasa, Pak. Jadi rasa Al-Qur'an itu harus dengan ilmu. Ilmuna, jadi Bapak nanti setelah beres kita ulum mukhtasar, Bapak jangan mentang-mentang langsung jadi pinter, Pak. Ini baru awalan. Ya, baru awalan. Yang ke-18, tapi rada susah itu, Pak. Teraskan pada Isa, Wios? Wios? Abdi atos ngaliburkan anu online, margi bade ngarengsekeun kitab Al-Mukhtasar. Oh nya. Dugi Isa pengen tanya. Terakhir dugikeun ka 11 nya. 11 terakhir. Satos itu azan, kemudian tiasa arwih. Kemudian yang ke-11 ijabatu da'watihi idza da'aka liwalimatin. Menanggapi atau menghadiri undangan apabila engkau diundang pada suatu pesta. Au munasibatin atau suatu acara yang sesuai liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Wa dzakara minha disebutkan di antaranya wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang maka hendaklah hadiri undangan tersebut. Jadi undanganna nu mana ya? Nu sesuai Quran, nu sesuai dengan perintah Nabi yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan? Iya, yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan di dalamnya walaupun nikah sumping weh unggul banyak. Sumping salaman atas wihdi. Ada yang begitu, ya. Ada juga kita menghormati karena sudah menjamu, ya. Menjamu. Maka dipisahkan abdi mah kenapa tidak langsung pulang sedang kan ada seseorang yang memberikan kebaikan kita tolak? Tidak, kita terima kebaikannya. Adapun nanti selama di situ ada kemunkaran, kita berlepas dari kemunkarannya, kita hanya menerima kebaikannya. Sakitu notiasa kapihatur terkait bab terakhir. Bade niatan bade khatam teh rada lami ternyata. Ya, 3 lembar deui. Atur nuhun kasumpinganana masih bersabar Pak ya. Bersabar panginten kanggo nganamatkeun insyaallah tahun payun pintennya. Tahun payun dinten Sabtu urang teraskeun deui bada subuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin waktu sareng umur kanggo namatkeun ieu buku anu mudah-mudahan janten manfaat kanggo urang sadayana.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.